Lebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak ada yang nggak ada yang kedengeran deh suara Bismillahnya. Ya oke. Hari ini kita akan memahami dulu gitu ya, memahami psikologi komunitas itu apa, terkait dengan nanti Anda juga bisa memahami gitu ya dalam konteks realita ya, realita komunitas lah kira-kira gitu. Oke, saya lihat di grup itu sudah dibentuk ya kelompok-kelompoknya. Nah nanti setelah kita menyelesaikan materi hari ini, nanti Anda mulai bekerja kelompok ya, Jadi diperhatikan karena bagian dari tugasnya nanti ada di materi hari ini. Oke, yang pertama tentang ruang lingkup gitu ya. Jadi sebenarnya ngapain sih kita harus belajar psikologi komunitas? Kenapa itu perlu kira-kira gitu ya? Apa saja istilahnya kita tuh kalau belajar psikologi komunitas itu bisa ngapain aja ya gitu ya kira-kira. Nah, jadi kalau saya bilang ilmu psikologi itu ilmu yang powerful ya. Jadi nanti Anda lulus, dimanapun Anda berada, itu pasti ilmunya akan terpakai ya. Entah itu dalam konteks pekerjaan, entah itu dalam konteks ya personal pribadi gitu ya, dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika ada manusia gitu ya, maka seseorang itu akan tumbuh dan berkembang gitu ya. Harapannya gitu kan, harapan seorang itu ya tumbuh dan berkembang itu ya dengan baik kan gitu. Sesuai yang diharapkan, benar gitu ya. Namun pada kenyataannya dalam proses kehidupan itu ternyata nggak semulus itu gitu ya. Banyak rintangan, banyak permasalahan gitu nggak kalian? Mengalami gitu juga nggak? Punya banyak masalah nggak sih? Iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Banyak, Bu. Dan masalahnya itu akan terus ada gitu kalau dipikir-pikir gitu ya. Namun kalau kita perhatikan memang masalah itu konteksnya semakin meningkat kesulitannya, ya nggak sih? Dulu misalnya ya waktu kecil es krimnya jatuh aja tuh udah kayak stresor yang sangat luar biasa gitu nggak sih? Udah nangis dunia mau kiamat gitu karena es krimnya jatuh, nggak bisa makan es krim lagi, padahal itu es krim kesukaan rasa vanila misalnya gitu. Seiring bertambahnya usia maka kompleksitas masalah itu juga bertambah gitu kan. Semakin banyak kenal orang gitu semakin banyak semakin banyak lingkungan yang kita diami gitu ya. Kita ada lingkungan rumah, misalnya ada lingkungan kos-kosan Anda gitu ya, ada lingkungan kampus, mungkin lingkungan komunitas Anda dan sebagainya. Maka semakin banyak juga kita menghadapi berbagai soalan. Nah, yang tadinya maunya orang itu menjadi baik, benar gitu ya, ternyata di tengah jalan ada rintangan-rintangan. Nah, maka psikologi komunitas punya peran untuk pertama mempromosikan dan memelihara kesehatan baik fisik, mental, dan sosial ya di tingkat individual hingga tingkat komunitas. Jadi kita bisa istilahnya gitu ya, bagi orang-orang yang sedang dalam masalah tadi, yang masalahnya itu ya kaitannya juga dengan orang lain, dengan lingkungannya, nah kita di situ berperan supaya yang tadinya jalannya mulus gitu ya, kok jadi terjal. Nah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana supaya orang itu bisa menghadapi gitu ya. Nah, itu mempromosikan baik dari tingkat subsistem dan sistem ya. Artinya proses yang kita lakukan tidak hanya misalnya ya ini ada
seseorang yang lagi stres, kita ajak untuk relaksasi gitu. Itu bisa juga ya. Tetapi bahkan kita bisa juga lakukan dari subsistem dan sistem. Menolong itu tidak selalu langsung, tetapi menolong bisa juga dengan tidak langsung gitu ya. Tadi kemarin sempat saya ceritakan bahwa ketika Anda nanti menjadi pejabat gitu ya, misalnya Anda menjadi ketua, Anda menjadi kepala apa gitu ya, sehingga Anda mempunyai wewenang, mempunyai apa ya, dipercaya oleh banyak orang gitu. Maka di situ kita bisa melakukan atau mempromosikan gitu ya kesehatan baik fisik, mental dan sosial itu ya misalnya melalui aturan-aturan di perusahaan, melalui undang-undang. Jadi kita menolong orang secara tidak langsung gitu ya. Nah, sedangkan yang kita kerjakan, yang kemarin-kemarin kita pelajari itu adalah bagaimana kita menolong orang secara langsung. Yang kedua, nanti kita juga akan bisa mengeksplorasi faktor psikologis yang menyebabkan suatu penyakit. Nah, jadi kita nanti belajar mengidentifikasi. Dan disinilah perlu daya kritis Anda ya sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa nggak kritis, ya nggak akan tahu bahwa di lingkungan kita ini ternyata banyak yang bisa diperbaiki. Misalnya kita banyak yang bisa kita lakukan. Nah, mulai dari yang bentuknya fisik, mental, sosial, itu ternyata berkontribusi pada kesehatan ya. Nah, ini yang kemudian kita memiliki apa ya, memahami pemahaman tentang sehat itu apa sih? Nah, sehat fisik itu yang dimaksud apa sih? Sehat mental itu gimana sih, gitu kan? Terus sehat sosial itu yang seperti apa? Sehingga seseorang itu nantinya bisa apa namanya, menjadi bagian dari masyarakat yang baik gitu ya, nggak toksik gitu gampangannya ya. Ya. Kemudian kita nanti juga bisa mendesain program ya untuk memperbaiki situasi sosial masyarakat. Nah, mendesain program ini mungkin memang nanti di sini hanya gambaran saja ya, contoh-contohnya yang prakteknya nanti Anda di kelas asesmen dan intervensi komunitas di semester 5 nanti. Nah, setelah tahu gitu kan, setelah tahu terus apa yang bisa dilakukan. Nah, kita juga bisa melakukan desain program. Kita bisa ngasih rekomendasi kira-kira gitu ya. Oh ya, sebaiknya memang pemerintahannya seperti ini gitu ya. Berarti bisa dimulai dari ini ya, kita merekomendasikan termasuk juga merekomendasikan perbaikan kebijakan kesehatan. Ya, itu kira-kira yang menjadi ruang lingkup komunitas nanti. Maka ketika kita nanti mengenali komunitas itu siapa sih gitu ya, kita akan mengenal komunitas yang mana sih, nanti kita bisa lihat. Nah, bahwa psikologi komunitas itu sebenarnya ya nggak hanya psikologi komunitas ya, tapi ilmu ya, ilmu psikologi pun juga beririsan dengan apa namanya ilmu-ilmu lain ya nggak sih? Maka kenapa kok di psikologi sendiri gitu ya, oh psikologi klinis masuknya ke Kementerian Kesehatan gitu ya, terus nanti psikologi sosial nanti bisa masuk di Dinsos gitu ya. Jadi sebenarnya macam-macam. Memang psikologi itu karena sifatnya adalah mempelajari perilaku dan proses mentalnya, maka sangat beririsan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka bahwa permasalahan yang ada di masyarakat itu memang tanggung jawabnya bersama, bukan tanggung jawab kita saja gitu ya. Kita nggak mungkin bisa merombak, kita bisa mengubah perilaku masyarakat kalau kita tidak berjejaring gitu ya dengan pihak-pihak lain. Maka sangat dipentingkan nanti dalam komunitas itu adalah kolaborasi antar institusi dan disiplin ilmu yang lain. Nanti kalau misalnya Anda KKN juga gitu kan, Anda punya program nih psikologi, Anda sebagai mahasiswa psikologi punya program psikologi, pengen deteksi tumbuh kembang anak misalnya gitu ya. Nah, Anda bisa melakukan sendiri ya, mungkin bisa-bisa saja, tapi alangkah indahnya kalau Anda berkolaborasi nih misalnya sama kader posyandu setempat gitu kan. Kader posyandu selama ini sudah paham belum tentang deteksi dini perkembangan, misalnya paham belum tentang tahapan-tahapan perkembangan termasuk di dalamnya stimulasinya misalnya gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan mensosialisasikan ke masyarakat itu kita berjejaring nih dengan kader posyandu atau mungkin juga dengan puskesmas setempat gitu ya, karena memang kader posyandu itu bagian dari puskesmas gitu. Nah, di sekolah misalnya gitu ya, kita kerja di sekolah permasalahan kelitih anak gitu ya, tawuran atau apa gitu ya. Kita bisa juga kerjasama dengan polisi kah gitu ya, dengan ya apapun gitu yang memang kita bisa berjejaring, sehingga ilmu ini menuntut keluasan ya, keluasan dalam bermasyarakat. Nah, kita bisa nggak
bermasyarakat ya gitu ya. Saya yakin bahwa Mas Ade itu pintar-pintar ya kalau bermasyarakat, bisa dilihat dari ya apa mahasiswa itu ya sopan santun ya paham ya kan, peduli gitu, terus kemudian juga mampu memahami apa yang terjadi gitu ya. Itu saya rasa ini yang kemudian menjadi eh, apa ya namanya, modal ya, modal interpersonal kita untuk bisa kemudian bekerja ya sebagai psikologi komunitas. Nah, fokusnya memang akhirnya terhadap whole population dan sistemnya, bukan lagi ke individu-individunya atau mungkin subsistem kecilnya ya yang disebut dengan mikrosistem itu sudah enggak lagi, tetapi memang fokusnya adalah pada populasi ya, bukan sampel lagi gitu lah kira-kira. Populasi keseluruhannya termasuk arah kebijakan yang dalam bentuk sistem ya, kita bisa masuk di situ. Kemudian menekankan pada prevensi ya, karena kalau melakukan tindakan apa ya, kuratif dalam tingkat komunitas ya bisa gitu ya, tapi biasanya akan lebih sulit. Maka fokusnya nanti akan lebih banyak kepada prevensi, tindakan-tindakan yang mempreventif gitu ya, sehingga jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan ya, baik di tingkat individual maupun komunitas, itu arahnya ke situ. Karena tingkatnya prevensi inilah, maka Anda ini sebagai mahasiswa psikologi pun atau nanti lulus jadi sarjana psikologi ya sudah mampu melakukan kerja-kerja komunitas ya, itu dimanapun Anda berada. Nggak perlu surat sebutan psikolog gitu ya, nggak perlu surat izin praktek ya, nggak perlu apa ya, surat tanda registrasi dan sebagainya yang cukup kompleks itu ya, ketika kita mau melakukan intervensi atau terapi gitu kan. Nah kalau ini boleh, sangat boleh gitu ya, sehingga ini akan menjadi sangat powerful ya bagi mahasiswa satu. Nah kemudian memperhatikan determinan sosial yang menjadi penyebab masalah kesehatan masyarakat. Nah ketika kita akan bisa bekerja baik ketika kita bisa masuk ke masyarakat, ke komunitas dengan baik gitu ya. Untuk masuk itu kan ada caranya gitu ya. Jangan sampai kita masuk ya, kita masuk ke lingkungan penasaran nih sama komunitas LGBT gitu ya. Wah, saya berhasil Bu masuk. Loh kok bisa? Ya soalnya saya bagian dari sana ya gitu. Itu bukan kayak gitu. Jangan sampai gitu ya kita prihatin terhadap suatu komunitas, tapi pada akhirnya saking kita apa namanya, saking kita empatinya dengan komunitas itu, kita malah menjadi bagian dari mereka ya. Itu kalau komunitasnya kurang baik gitu ya. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Maka menjadi psikolog komunitas itu bagaimana kita bisa menyatu dengan komunitas, namun tetap memiliki prinsip atau nilai hidup kita sendiri gitu ya. Jadi bukan menjadi bagian dari mereka gitu ya. Dulu tuh ada ya mahasiswa di Mapro kan juga ada nih kasus komunitas gitu ya. Ketika ada mahasiswa yang mau ke komunitas anak jalanan nih, mau ke komunitas anak jalanan gitu ya. Terus kemudian ketemu saya gitu ya. Pakaiannya udah ala-ala anak jalanan ya, anak-anak jalanan yang pang gitu ya, anak jalanan gitu. Loh, kamu kenapa berpakaian seperti ini gitu ya? Iya, biar saya bisa diterima sama anak-anak jalanan gitu ya. Nah, perlukah seperti itu? Sebenarnya justru enggak. Ya, jadi bukan kita bisa masuk itu dalam rangka ya udah dengan kita menjadi bagian dari mereka pasti kita bisa masuk, karena kan sebagai komunitas selama itu satu visi misi ya, satu tujuan atau satu apa namanya hobi keinginan gitu ya, kita akan bisa masuk di komunitas. Tapi kita nggak harus menjadi seperti komunitas itu untuk bisa berperan ya dalam komunitas. Nah itu nanti yang kemudian kita akan pelajari bagaimana memperhatikan determinan sosial gitu ya, yang menjadi penyebab masalah kesehatan masyarakat, dan kita tetap menjadi ya mahasiswa gitu ya. Sarjana S1 psikologi tetap sarjana S1 psikologi, bukan menjadi murni bagian dari komunitas tersebut. Oke, nah apa sih yang mungkin sebelum ke sini saya
Ada komentar dulu? Silahkan. Belum? Yang lain? Belum, Bu. Belum juga. Oke. Jangan tidur ya tapi ya. Nah, boleh. Saya akan lompat ke slide yang lain dulu, ke PPT lain dulu supaya kita lebih bisa memahami ya seperti apa komunitas ya. Oke. Sudah terlihat understanding the community? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, kemudian, sekarang kita perlu tahu dulu yang disebut komunitas itu yang seperti apa. Saya mau nanya dulu. Kalau yang setahu Anda dulu aja ya. Komunitas itu yang kayak gimana sih ya? Kalau bayanganmu ngomongin komunitas, nanti kan disuruh cari ke komunitas. Bayangan Anda, komunitas itu kayak apa contohnya? Yuk, banyak kan komunitas sekeliling kita. Contoh komunitas yang Anda tahu dulu. Komunitas pencinta batu akik gitu, Bu. Oke, ya. Ya, komunitas pencinta batu akik. Masih musim, Boh, batu akik? Masih ya? Masih ada tuh pecinta-pencintanya ya. Oke. Apalagi itu berarti Komunitas hewan, Bu. Hewan, oke. Ada yang pencinta kucing gitu ya, pencinta reptil gitu. Oke. Boleh apa lagi? Komunitas moge. Wah, moge. Waduh. Berarti kaya-kaya ya biasanya ya kalau pencinta moge ya. Kalau komunitas moge. Ya, boleh. Apa lagi? Komunitas bapak-bapak prediksi, Bu. Bapak-bapak prediksi ya. Itu komunitas apa lebih ke arah ya? Circle ya, komunitas ya itu ya. Oke, boleh ya. Jadi satu profesi dan memiliki kesenangan yang sama gitu ya. Senang apa? Touring gitu kan? Touring juga ya. Touring. Nah, itu tadi yang disebutkan adalah komunitas-komunitas yang sifatnya hobi ya. Nah, sebenarnya tidak selalu komunitas itu sifatnya hobi ya, tapi yang mungkin lazim kita lihat adalah komunitas hobi-hobi itu tadi ya, suka batu akik gitu ya, jadilah komunitas gitu ya, suka reptil gitulah, jadilah satu komunitas gitu ya. Nah, kita akan perjelas lagi pemahaman kita tentang komunitas itu apa. Komunitas itu beda dengan kelompok ya. Sekelompok orang dengan komunitas gitu beda. Jadi memang komunitas itu ya kelompok. Nah, kenapa kelompok? Memang di situ ada terdiri dari beberapa orang. Kalau cuma satu orang ya berarti nggak mungkin dibilang komunitas, gitu kan? Sebentar ya. Ya. Nah, di mana ya di dalamnya itu memang ada saling mendukung gitu ya, saling mendukung. Jadi ada ikatan emosionalnya. Kalau kelompok yaitu adalah orang-orang yang dikelompokkan dalam suatu tempat aja, misalnya kelompok siswa gitu ya. Ketika dikelompokkan tanpa ada ikatan emosional atau tidak saling mendukung satu sama lain, nah itu belum bisa kita sebut dengan komunitas. Dan di dalamnya adalah berupa jejaring yang saling berhubungan, di mana orang saling dapat bergantung satu sama lain, gitu ya. Jadi khasnya adalah di mana bagian dari komunitas itu memiliki perasaan serupa, gitu ya, serupa dari tujuan, serupa dari hobi, serupa dari pekerjaan bisa juga, sehingga kemudian mereka merasa nyaman berada di kelompok gitu ya, orang-orang yang sama dengan dia ya, kemudian maka itu disebut sebagai komunitas. Nah, menurut teori bahwa komunitas itu tidak hanya orang gitu ya, namun sekelompok orang yang berinteraksi ya sebagai sekelompok gitu ya, tetapi juga berinteraksi dengan ya lingkungan sekitarnya, termasuk di dalamnya dengan hewan, tumbuhan gitu ya. Ya, itu adalah komunitas. Maka kita juga bisa menemukan komunitas masyarakat, komunitas masyarakat nelayan gitu ya,
komunitas masyarakat apa ya, di daerah pegunungan misalnya, masyarakat urban misalnya gitu ya. Karena yang disebut komunitas tidak hanya kelompok orangnya gitu ya, tetapi juga bagian dari wilayahnya itu yang di dalamnya mungkin ya ada geografisnya, ada hewan dan tumbuhan yang ikut saling apa ya, berinteraksi di dalamnya, itu juga adalah komunitas. Di mana kemudian kelompok masyarakat itu ya, kelompok orang-orang tadi itu memiliki ketertarikan, kepercayaan, sumber daya, pilihan, kebutuhan, risiko, dan jumlah persyaratan lain yang mempengaruhi identitas ya. Sehingga apa ya, di dalamnya ketika terbentuk dalam bagian dari sebuah komunitas, itu pun tercermin dari perilakunya. Ya gitu ya. Kayak tadi misalnya komunitas pencinta batu akik tadi ya. Ya pasti dia batu akiknya banyak di tangannya gitu ya. Mungkin setiap hari gonta-ganti batu akiknya gitu ya. Tercermin dari perilakunya. Tadi pencinta apa moge tadi, komunitas moge tadi ya. Wah ya pasti apa menggunakan moge itu sebagai identitinya dia gitu ya. Wah ini saya komunitas moge, maka saya harus punya moge gitu ya. Nggak mungkin dia menjadi bagian dari komunitas gitu ya, tetapi nggak punya mogenya gitu. Nah, sehingga ini ya yang kemudian menjadikan komunitas itu pun bisa tercermin dari penampakan luarnya, kira-kira gitu ya. Oh, sama apa ketertarikannya sama nih, maka ya penampilannya mirip-mirip nih gitu ya. Ya, gitu ya. Terus mungkin bisa sama kepercayaannya ya, gini kok di masyarakat kesamaan adat istiadat atau kesamaan organisasi gitu ya, kesamaan kepercayaan ya, misalnya kayak bahkan di agama pun juga ada ya komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Ya itu sebenarnya menimbulkan perpecahan di situ ya. Ketika udah sama-sama Islam, dicari lagi Islam yang apa, Islam yang apa, Islam yang apa gitu ya, sehingga kemudian akan berkubu-kubu lagi Islamnya gitu ya. Semoga nanti kita bisa, setelah kita paham teori komunitas, kita nggak akan memandang orang dari itunya ya, tapi bahwa ya sama aja. Tapi itulah yang bisa membuat mereka menjadi bagian dari komunitas. Oke. Maka kalau kita melihat tipe dari komunitas itu bisa di komunitas dari locality. Locality itu letak geografisnya. Misalnya tetangga, lingkup RT atau RW, dukuh, dusun, kelurahan, kecamatan, itu adalah komunitas yang karena kesamaan geografis lokalitinya. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul karena mereka berada di tempat yang sama. Itu tipe komunitas locality. Seperti halnya nanti Anda KKN, Anda akan masuk ke komunitas yang locality ini, di mana masyarakat di dalamnya itu sudah saling interaksi tiap hari gitu ya. Kemudian ada sharing emosional juga di situ gitu ya. Ya, tentu juga ada konflik-konfliknya di situ, bikin program bersama dan lainnya, itu adalah yang disebut kayaknya dengan tipe komunitas locality. Nah, pasti di antara mereka itu ada ikatan interpersonal karena memang hari-harinya ya ketemu-ketemunya itu gitu ya. Kalau ikatan interpersonalnya itu kuat, dikatakan bahwa komunitas itu memiliki sense of community yang solid. Ini saya jelaskan ya tentang sense of community. Berarti mereka solid gitu ya. Dalam komunitas yang semacam itu biasanya loyal terhadap sesamanya kuat. Jadi kalau kita perhatikan tipe komunitas locality ini, mungkin kita juga bisa bayangkan ya. Locality ya, kalau di desa gitu ya, itu biasanya mereka regengnya apa ya, solid gitu ya, solid. Nanti kalau kita lihat lagi ya sama-sama satu RW, tapi ini di kota gitu ya, di kota besar lagi, misalnya di ibu kota, mungkin itu nggak saling kenal, tapi mereka sebenarnya adalah satu community lokal gitu ya, locality maksudnya. Sehingga sehat nggak kalau kayak gitu ya. Ya, kalau kita keluar rumah, ketemu sama tetangga, mau kemana, say hey dan sebagainya, ngobrol sebentar gitu ya. Dibandingkan misalnya dengan yang tidak kenal tetangga nih, misalnya
tetangganya lewat dikira mau nyuri gitu ya atau apa. Tapi nggak taunya ya tetangganya misalnya gitu. Nah maka itu menjadi ada problem-problem juga terkait dengan community locality ini. Yang sangat regeng pun nanti juga mungkin ada problemnya. Oh saling curigaan, misalnya saling iri, saling apa misalnya gitu ya. Nah maka nanti di komunitas nanti yang Anda cari salah satunya juga bisa belajar ya tentang komunitas yang tipenya adalah locality ini. Oke, bisa ya dipahami ya. Nah, yang berikutnya adalah tipe komunitas relational community identity gitu ya atau identity ya. Komunitas ini juga berangkat dari ikatan personal tapi tidak dibatasi oleh teritori geografis ya. Misalnya bisa terbentuk karena tadi ya kesamaan interestnya, kesamaan hobi, kesamaan profesi gitu ya, persamaan afiliasi apa, misalnya afiliasi politik atau keagamaan gitu ya, sehingga kemudian mungkin membernya itu ya dari berbagai tempat. Misalnya apa ya yang dulu mahasiswa pernah jadikan kasus tugas itu ya komunitas K-pop apa gitu ya tertentu. Itu komunitasnya ada yang dari luar negeri, ada yang dari berbagai tempat. Tapi mereka tergabung karena memang punya kesamaan interest gitu ya. Sehingga kalau misalnya di media sosial gitu ya, ada temennya yang dibully, misalnya komentarnya dibully gitu ya, dia ikut membela gitu ya misalnya. Itu karena merasa itu temanku, itu bagian dari komunitasku gitu ya, sehingga uh, uh, ada membela gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lihat ya kalau Anda sudah jalan-jalan ke komunitas, nanti kita bisa lihat apa sih serunya komunitas ini, kenapa ini bertahan, kenapa banyak membernya gitu ya, dan apa saja masalahnya. Mungkin Anda nanti bisa jalan-jalan untuk bisa melihatnya. Atau komunitas profesi ya, misalnya ya ikatan psikolog klinis, karena saya klinis saya contohnya ya, ikatan psikolog klinis misalnya gitu. Itu terbentuk karena profesi yang sama. Karena profesi yang sama, maka dibentukkan asosiasi gitu ya. Dibentukkan asosiasi atau ikatan yang dimana di dalamnya ya kita bisa sharing, kita bisa saling tahu, kita bisa berempati satu sama lain terhadap kasus-kasus dan sebagainya. Nah, itu tipe salah satu contoh ya kalau itu profesi. Kalau politik yang sudah paham sendiri ya, maka kenapa kok ada komunitas partai politik yang apa ya sangat sangat kuat gitu ya ideologinya gitu ya, dan bahkan sampai apa namanya saling tidak suka dan sebagainya ya, itu karena mereka saking sense of community-nya tinggi gitulah kira-kira ya, keagamaan dan sebagainya itu juga bisa kita gitu. Nah itu ya, jadi itu tipe community yang kaitannya dengan relasi ya atau identitas tadi ya. Nah, komunitas pun itu bisa terbentuk dari berbagai komponen ya. Jadi setelah individu itu ada mikrosistem ya. Mikrosistem itu misalnya kayak teman kelas ya, kayak Anda ini ya, Anda teman satu kelas ini disebutnya komunitas atau bukan ya menurut Anda? Teman sekelas ini kuliah psikologi komunitas kelas B. Ini komunitas nggak? Menurut kalian? Komunitas nggak? Iya, Bu. Iya, ada yang iya, ada iya. Tapi iya ini ragu-ragu, kenapa ragu-ragunya, Mbak? Takut salah. Ya, yang membuat ragu-ragu untuk mengatakan ini komunitas apa, Mbak? Ya, bisa disebut classroom itu komunitas ketika tadi bahwa memiliki kesamaan dan ada sense of community di dalamnya, gitu kan? Saling peduli nggak kelas ini satu sama lain, ya gitu ya. Misalnya ada temennya yang nggak masuk nih, kok dia nggak masuk ya? Coba deh di WA gitu ya. Berarti ada keterikatan. Kalau sudah ada keterikatan gitu ya, ada tujuan sama tujuannya nih, aku kuliah, aku hari ini Jimmy sama Bu Desi dalam tujuan untuk mencari ilmu misalnya gitu. Kok tujuannya sama,
bisa mungkin itu komunitas. Maka di dalamnya ketika ada teman yang keteteran nggak bisa ngikuti kuliahnya, maka saling membantu misalnya gitu. Ya kan? Tetapi kalau Anda kuliah di kelas saya, komunitas kelas B ini, ya hanya datang sebagai person saja tanpa ada ikatan satu sama lain, mungkin itu berarti bukan komunitas, gitu ya. Nah, karena kenapa kok bukan komunitas ya? Siapa tahu mungkin ada yang satu tujuannya memang pengen belajar, yang satu tujuannya mau cari jodoh misalnya gitu ya. Yang satu tujuannya yang isi waktu luang aja, kalau kalau sempat ya masuk, kalau enggak ya udah gitu ya. Satu tujuannya ya wis lah karena diminta orang lain. Jadi tujuannya mungkin berbeda-beda sehingga tidak di dalamnya tidak ada keterikatan satu sama lain. Nah, itu kelompok aja, kelompok kelas apa istilahnya sekumpulan orang saja yang berada di kelas komunitas. Tetapi Anda bisa bandingkan mungkin ya kalau dengan kuliah mungkin dengan Anda waktu sekolah gitu ya. Sekolah classroom itu community, ya enggak? Karena temennya itu aja ya. Beda kalau kuliah ya. Kalau kuliah kan kayak KRST bisa mencar-mencar ya. Anda bisa di kelas yang lain, masuknya di kelas A, tapi sekarang bisa masuk di kelas B, misalnya gitu. Nah, kalau mungkin dulu waktu sekolah, SD, misalnya SMP, SMA, ya temannya itu aja. Sehingga Anda solid banget nih. Mungkin Anda pernah pengalaman bareng-bareng melakukan apa gitu ya. Saking solid. Nah, itu kita bisa sebut community. Nah, ya nanti kelas ini mau dijadikan komunitas atau kelompok kelas aja, nah itu nanti mana yang lebih enak kira-kira. Itu ya, ini yang mikrosistem nih, misalnya klub bulu tangkis, RW, kelompok penenun tadi ya, itu mikrosistem. Ya, mikrosistem. Jadi mikrosistem itu ya tadi bisa kaitannya dengan lokality ya bisa, kaitannya dengan identitas juga bisa. Ada berikutnya yang itu bentuknya adalah organisasi ya. Organisasi itu biasanya kalau tadi kayak classroom, klub bulu tangkis dan lain sebagainya yang mikrosistem tadi, itu biasanya mereka terbentuk karena kebiasaan aja ya, karena kebiasaan barengan, sama-sama tertarik lah. Kalau organisasi itu biasanya ya terbentuk karena ya kesamaan agama ya, profesi, terus misalnya sekolah gitu ya. Kalau classroom tadi mikrosistem, tapi kalau sekolah itu adalah masuknya ke organisasi. Perusahaan gitu ya, itu masuknya ke organisasi di mana kita berada di bagian tersebut gitu ya untuk tidak dalam interest gitu ya, tetapi karena ya kesamaan ya tadi ya, keagamaan, HIMSI, misalnya ID, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, misalnya kayak gitu ya, itu organisasi, itu ranahnya sudah ke organisasi. Maka biasanya tidak akan sedekat atau apa ya namanya, ikatnya tidak akan tidak kuat seperti yang di mikrosistem gitu ya, tapi ini juga sudah ya. Lokality itu adalah desa, kota, provinsi tadi ya. Kalau makrosistem, nah itu adalah negara. Yang itu bisa kita lihat dari policy, laws, sama globalization-nya ya, dari bagaimana kemudian terbentuk. Nah, maka ketika kita nanti Anda belajar komunitas itu sebenarnya apa, Anda bisa pilih nih, mau yang mikrosistem, organisasi, lokality, silahkan Anda bisa lihat dan melihat apa yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Jadi kalau di kelas ini kita nyari komunitas untuk belajar seperti apa komunitas gitu ya. Tapi nanti kalau di kelas asesmen intervensi komunitas, kita datang ke komunitas untuk menganalisis masalahnya dan membantu komunitas tersebut. Membantu gitu ya. Jadi kita kalau ini justru kita yang belajar dari komunitas itu seperti apa sih gambaran komunitas yang Anda temui kita seperti itu. Jadi tadi ya muncul ya ada sense of community menjadi kata kunci. Apakah itu kelompok atau komunitas ya? Ketika ada keterikatan ya yang disebut dengan sense of community. Nah, maka sense of community itu gambarannya ya membership gitu ya. Maka sebutannya adalah member. Member itu orang yang menjadi bagian gitu ya.
di mana membership itu ada ikatan kesamaan ya, rasa memiliki, rasa bersatu, kebersamaan. Itu adalah apa namanya, pengertian dari membershipnya. Tapi membership ini kemudian sekarang banyak dipakai juga ya untuk dunia industri ya. Kalau misalnya kita ke toko gitu ya, ada membernya gitu kan. Nah, itu membership yang maunya gitu ya, ya ini tadi membentuk sebuah komunitas gitu ya. Tetapi yang terjadi sekarang kalau punya member lebih kepada apa? Mencari keuntungan aja kan ya. Oh, kalau jadi member berarti tokonya itu punya banyak pelanggan gitu ya misalnya ya. Sebagai pelanggan kita bisa menikmati diskonnya atau apa gitu. Namun sebenarnya pengertian membership itu bagaimana kemudian kita punya keterikatan, ikatan kesamaan rasa. Ya, itu sense of community salah satunya membership. Kedua itu adalah influence, di mana ada pengaruh saling mempengaruhi antar anggota kelompok karena kedekatan hubungan. Ya, jadi di sini ada kepedulian sebenarnya ya, ada kepedulian saling mempengaruhi ya, istilahnya ya saling bertanggung jawab gitulah ya dengan kehidupan member-member yang lainnya gitu ya, influence. Yang ketiga yaitu integration and fulfillment of needs, di mana berbagi peran dan keuntungan. Anggota merasa diuntungkan karena memiliki kelompok dan kelompok juga diuntungkan karena memiliki anggota tersebut gitu ya. Itulah yang disebut dengan sense of community. Jadi punya peran. Peran itu ada ya, dinikmati atau dirasakan oleh anggota yang lain gitu ya. Anggota yang lain itu juga merasakan seorang itu berperan terhadap komunitas gitu ya. Nah, terus share emotional connection, di mana di sana ada ikatan emosional tertentu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai sense of community yang menjadi kekhasan ya, di mana sebuah kelompok itu disebut sebuah komunitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ayo tanya, biar nggak ngantuk ya, ini nanti malah tidur siang bersama Bu Desi dalam kuliah psikologi komunitas. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Belum. Ya. Nah, kita juga bisa melihat sebuah komunitas itu ya, core value ya. Jadi kalau kayak kita tuh punya Pancasila. Pancasila itu nilai-nilai dasar orang Indonesia gitu ya. Ada 5 Pancasila gitu ya. Nah, kalau dalam psikologi komunitas, kalau ini ada di bukunya Close ya yang saya kirim tadi, itu sebuah komunitas akan baik gitu ya. Itu kalau memenuhi 7 core value ini gitu ya. Nah, memenuhi 7 core value ini, di mana yang pertama adalah individual wellness. Apa sih individual wellness itu? Oke, nanti saya sebutkan dulu, nanti saya ajarkan satu-satu. Jadi ada 7 itu individual wellness, ada sense of community, ada social justice, ada citizen participation gitu ya, ada collaboration yang dalam arti kaitannya dengan untuk community strength, ada respect for human diversity, ada empathical grounding. Nah, jadi menurut Dalton dan teman-teman ya di dalam bukunya itu, mereka mengatakan ya sebuah komunitas itu outputnya ya orang-orangnya menjadi lebih wellness gitu ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam sebuah komunitas kok malah jadi lebih buruk, yaitu ya sudah pasti itu bukan komunitas yang baik. Sehingga sebenarnya sebuah komunitas itu gini, ketika seseorang berada di dalam sebuah komunitas, dia itu ya entah mau aktualisasi diri, dia mau mengekspresikan diri dengan hobinya, dia mau bekerja bersama dengan sesama profesinya gitu ya, sehingga harusnya dengan berada di komunitas itu maka dia akan lebih sehat baik secara fisik maupun psikis. Ya, maka kalau kita mengatakan, oh
kok komunitas ini orang-orangnya pada konflik ya, gitu ya, pada konflik ya, berarti nggak beres nih komunitasnya, kira-kira gitu. Konfliknya dilihat dari mana? Oh, kalau kalau rapat, kalau si dia datang, si A datang, si B nggak mau datang. Kalau si B datang, si A nggak mau datang, misalnya gitu ya. Gitu ya. Berarti kan nggak sehat loh secara psikis ya, gitu. Nah, maka ketika kita menemukan sebuah komunitas, sudah terbentuk nih komunitasnya, ternyata core value pertama ini nggak muncul, nggak didapatkan, nggak balance nih orang-orang atau member-member di dalamnya, ya maka berarti kita punya peran nanti, istilahnya gimana caranya biar misalnya antar member ini menjadi trust lagi, menjadi keterikatannya baik lagi, gitu ya, jadi harmonis lagi, misalnya gitu ya. Nah, misalnya diadakan teamwork, pelatihan teamwork misalnya gitu ya, atau outbound training tentang leadership misalnya gitu ya. Nah, termasuk di situ adalah kita melatih kemampuan-kemampuan psikis gitu ya. Misalnya kita konflik itu terjadi karena tidak adanya coping sosial dan emosional gitu ya, maka kita bisa membekalkan itu misalnya gitu ya. Ketika kita temukan memang ini individunya nggak wellness nih, harusnya kalau komunitas akan bertahan lama, akan menjadi bagus ketika orang-orangnya juga menjadi baik ya. Sehingga apa? Ketika seseorang itu berada di komunitas, misalnya di masyarakat RW tadi ya, dia tinggal di situ, dia menjadi bagian dari komunitas, maka dia akan tumbuh dengan konsep diri yang positif, memiliki aspirasi masa depan dan memiliki keyakinan spiritualitas yang baik gitu ya. Karena komunitas ini kalau kita mau pakai teori ya, seseorang itu kan ya memang dibentuk oleh lingkungannya gitu ya. Salah satunya adalah lingkungan komunitas di mana dia menjadi member di dalamnya. Kalau komunitas yang dia ikuti gitu ya sebagai bagian dari kesehariannya itu komunitas yang tidak baik gitu ya, maka ada kemungkinan dia menjadi tidak baik juga secara individu gitu ya. Ya, maka ada ya mengatakan bahwa ya kalau kita menjadi orang baik maka beradalah pada lingkungan yang baik, misalnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya memang karena lingkungan itu, komunitas itulah yang nanti akan berpengaruh. Misalnya ya, kita masuk ke dalam komunitas yang penuh kekerasan, nanti lama-lama kita juga akan wajar ya dengan kekerasan, karena ya setiap hari-harinya ngeliatin kayak gitu dan biasa aja, sehingga kemudian kita mewajarkan nih kekerasan gitu ya, sehingga ketika kita nanti berrelasi dengan orang lain ya kita ini sering konflik karena kita terlalu keras nih dengan orang lain gitu ya. Misalnya atau nanti ketika berkeluarga kita masih pakai cara yang dimodelingkan oleh komunitas kita misalnya kayak gitu. Nah, ini ya, yang pertama adalah individualitas. Yang berikutnya adalah sense of community itu sendiri, di mana yang tadi menjadi sebuah kekhasan, maka kita lihat member-member di dalamnya, orang-orang di dalamnya itu, di dalam komunitas itu gimana hubungannya? Apakah adakah persepsi tentang rasa dimiliki dan memiliki ya antara individu dengan lingkungannya tersebut? Ya. Jadi sense of community itu terkait juga dengan sense of belonging ya, di mana seseorang itu bisa saling merasakan keberadaan satu sama lain. Bentuknya bisa di tingkat afeksi gitu ya, bisa dalam bentuk komitmen gitu ya, atau juga kaitannya dengan ya kerja-kerjanya ya, misalnya kalau itu di komunitas organisasi, bagaimana kemudian dia bekerja gitu ya untuk membantu komunitasnya dan sebagainya. Nah, maka sense community menjadi penting gitu ya. Tapi bahwa sense community ini tidak jadi satu-satunya. Maaf. Sebentar. Apa Mas? Oh ya, anak saya mengagetkan. Nah, jadi core value itu tidak bisa tunggal gitu ya. Contohnya, misalnya sebuah komunitas itu sense of community-nya sangat tinggi misalnya gitu ya.
sangat tinggi, tapi jadinya nggak bagus. Misalnya kayak misalnya komunitas apa ya yang dulu sering marak itu adalah komunitas motor gitu ya, komunitas motor, eh, di mana komunitas tersebut itu saking sense of community-nya tinggi gitu ya, temennya kesenggol motor lain aja itu bisa tawuran ya, itu kan sense of community-nya tinggi gitu. Tapi ketika ini tidak dibarengi dengan core value yang lain, itu menjadi nggak bagus juga komunitasnya gitu ya. Nah ini nanti bisa saya membayangkan sense of community itu seperti apa sih ya, itu kayak komunitas geng motor tadi loh ya. Itu dari berradius berkilo-kilo pun gitu ya, temannya ada yang kenapa-kenapa itu langsung gerak semuanya gitu ya. Itu saking sense of community-nya itu tinggi gitu ya, rasa memilikinya sangat tinggi sehingga dia tidak rela kalau temennya itu apa tidak baik misalnya. Ini contoh contoh jeleknya ya, sense of community yang bagus tapi jelek itu tapi ini. Nah kemudian core value yang lain adalah social justice, di mana kita bisa lihat social justice itu kalau di bahasa Indonesia kan gampangnya adalah keadilan sosial gitu ya. Nah, apakah bagi tiap member di dalam sebuah komunitas ini memiliki alokasi, kesempatan, akses, dan kontrol atas ketersediaan sumber-sumber daya bagi semua masyarakat? Maksudnya gini, misalnya kita bicarakan masalah komunitas masyarakat di RW gitu ya, atau agak lebih bisa lagi deh di kelurahan lah misalnya gitu ya. Di kelurahan ya sama-sama satu kelurahan, sama-sama misalnya itu di daerah tengah kota gitu ya. Nah, namun aksesnya berbeda nih air bersihnya antara yang itu perumahan yang bayarnya mahal dengan yang kampung gitu ya. Kan satu kelurahan mungkin aja gitu ya, ada yang perumahan, ada yang kampung biasa. Yang kampung biasa ini misalnya mau nyari air bersih susah banget misalnya gitu ya. Tapi yang di perumahan itu sudah karena bayar tiap tahun, tiap bulan gitu bayar air gitu ya, maka dia bisa mendapat akses air bersih gitu ya, dibandingkan dengan yang lain misalnya gitu ya. Nah, padahal satu komunitas nih gitu. Nah, itu contohnya. Ketika misalnya tadi komunitas Batu Akik tadi. Nah, itu kan semua mendapatkan akses yang sama misalnya gitu ya, untuk mendapatkan batu akik yang terbaru misalnya gitu ya, batu akik yang paling legend misalnya atau apalah gitu. Nah, itu adalah yang kemudian menuntut adanya social justice. Kenapa? Karena kalau di dalamnya saja itu tidak adil gitu ya, tidak adil, maka ya akan memicu konflik gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah citizen partisipasi. Ini adalah rasa sebenarnya. Saya rasa berpartisipasi dan dihormati ya sebagai anggota komunitas atau anggota masyarakat ya. Jadi pendapatnya itu didengar, artinya didengar itu tidak selalu harus disetujui, tapi didengar menjadi pertimbangan, kemudian memang dianggap mampu memberikan pendapat gitu ya. Nah, jangan sampai itu ya misalnya contoh citizen participation di masyarakat ya biasanya rapat RW ya. Kalian suka siapa yang bapaknya Pak RW atau Pak RT gitu. Rapat RT, rapat RW itu yang rapat siapa? Biasanya kepala keluarga ya, bapak-bapak ya, ya nggak? Atau ibu-ibu atau anak-anak? Biasanya bapak-bapak gitu ya, karena kepala keluarga diajak rapat gitu. Rapat itu menentukan nasib kampung kan sebenarnya gitu ya, menentukan nasib RW tersebut. Nah, padahal bapak-bapaknya itu apa namanya? Nggak pernah di rumah ya. Kebanyakan gitu ya, bapak nggak pernah di rumah karena tiap hari kerja. Misalnya gitu ya. Yang sering di rumah tuh ibu-ibunya misalnya gitu. Nah, disebut ketika citizen participation, maka apakah suara bapak saja yang bisa apa namanya? Membawa ke kesepakatan gitu ya. Ya, itu berarti nggak benar gitu ya. Nanti kalau anaknya punya pendapat gimana? Karena nggak diajak ikut rapat RW misalnya gitu ya.
Nah, maka eh, rapat RT itu misalnya seharusnya adalah ya sudah suara dari istrinya gitu ya, dari anaknya yang kemudian dibawa ke rapat gitu ya. Nah, sehingga meskipun tidak ikut rapat misalnya ibu-ibunya, tapi aspirasinya tersampaikan melalui kepala keluarganya gitu. Wah, tapi yang terjadi seringkali adalah ya wes pikiran dari bapaknya aja tanpa melihat aspirasi. Apalagi kalau ada remaja gitu ya, remaja mah punya pendapat, wah nggak mungkin itu tidak didengarkan. Padahal remaja itu lagi kritis-kritisnya ya, pengen punya aksi, idealis, juga secara tenaga itu bagus gitu ya. Tetapi ketika ide-idenya itu tidak didukung, tidak didengar, yowes akhirnya males nih. Sehingga kita akhirnya kehilangan pemuda-pemudi ya, gitu nggak sih? Pemuda-pemudi itu kan paling jarang kelihatan ya kalau di kota-kota itu ya, di komunitas-komunitas itu jarang kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan citizen participation. Semakin semua member itu memiliki apa rasa bisa berpartisipasi gitu ya, semakin itu mereka bisa terlibat dalam ketentuan kebijakan, keputusan, aturan atau program dan lainnya, maka itu akan semakin bagus. Kalau organisasi juga seperti itu ya, misalnya Anda ada di organisasi BEM, ya itu organisasi itu kan sebenarnya juga community, di mana kemudian yang rapat cuma mengurus intinya saja, nanti yang lainnya diminta untuk melaksanakan proker-prokernya. Nah, itu nggak tidak memenuhi citizen participation ini. Ya, kalau itu program bersama ya semuanya diajak rapat, kecuali memang kepala-kepala divisinya itu sudah rapat kecil gitu ya. Kemudian ketika rapat pengurus itu sudah membawa aspirasi anggota-anggotanya gitu ya. Oke, citizen participation. Kemudian yang berikutnya yaitu collaboration and community strength, di mana yang seperti dikatakan di awal tadi bahwa kita nggak mungkin kerja sendiri, maka kita psikolog komunitas gitu ya, itu akan bekerja sama bersama dengan komunitas tersebut untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Harus itu. Nanti kalau Anda masuk ke komunitas, kita pengen membawa perubahan pada komunitas tersebut gitu ya, maka kita nggak mungkin kerja sendiri. Kan pasti siapa kamu tiba-tiba datang gitu ya, nyuruh-nyuruh kita untuk berperilaku seperti ini, harus berbuat seperti ini gitu ya. Maka tentu harus bersama dengan masyarakatnya. Nanti kalau Anda KKN bisa gitu. Ya, kalau KKN itu misalnya Anda punya program kerja gitu ya. Terus Anda ngundang warga. Pada datang nggak kira-kira? Kalau Anda yang ngundang, ya nggak belum tentu, kecuali Anda memang mendatangkan artis gitu ya, atau mendatangkan public figure yang keren gitu, maka baru pada datang. Tapi kalau itu program Anda, meskipun itu sudah melakukan asesmen, udah survei gitu ya, sehingga itu memang kebutuhan dari masyarakatnya, tapi Anda pengumuman nih, ayo ikut pelatihan ikut kelas parenting gitu ya, seringnya kena kelas parenting oleh mahasiswa KKN gitu. Kemungkinan nggak ada yang datang. Tapi kalau Anda bekerja bersama masyarakatnya, ya sama ibu-ibu PKK-nya gitu ya, sehingga nanti undangan itu adalah undangan ibu-ibu PKK, kopnya ya, kopnya itu kop undangan parenting ibu-ibu PKK dengan mahasiswa UAD gitu ya, misalnya gitu, itu datang. Atau misalnya Anda ngajak untuk acara, undangannya adalah undangannya Pak RW, datang, Pak Dukuh datang. Tapi kalau undangannya KKN D1 apa gitu, mengundang ya nggak, belum tentu pada mau datang gitu ya, sehingga memang kolaborasi ini diperlukan. Suatu ketika mahasiswa juga ada nih, dia mau mengadakan apa namanya, saya lupa ya programnya apa, tapi intinya program kesehatan lah ya, program kesehatan ke masyarakat gitu kan. Ada program kesehatan ke masyarakat, terus mengundang lah kira-kira gitu ya, terus mengundang
dosennya, misalnya ya, ini kalau saya dulu mengundang dosennya yang itu dari luar wilayah kayak gitu, tentang misalnya ya saya lupa, tentang hipertensi misalnya gitu. Nah, apakah pada datang? Ya mungkin datang gitu ya. Tetapi ini secara collaboration-nya nggak bagus gitu ya, kurang bagus. Kalau masalah kesehatan, nah, kalau di masyarakat berarti siapa nih yang punya hak untuk, istilah yang bukan punya hak ya, tetapi yang selama ini ngurusi masalah kesehatannya warga siapa? Puskesmas nih, misalnya gitu ya. Berarti kita harus kolaborasi dengan puskesmas. Bahwa nanti puskesmas itu juga, meskipun kita misalnya kalian ngundang dosen kedokteran misalnya gitu, nggak apa-apa, tetapi IO-nya atau panitianya itu adalah mahasiswa KKN UAD dengan mahasiswa dengan kader puskesmasnya kah, nah, gitu ya, atau dengan pekerja masyarakat dari puskesmasnya kah, atau dengan dokter puskesmasnya kah, yang itu kolaborasi. Kalau seperti itu, puskesmasnya pasti akan senang gitu kan, puskesmasnya senang, masyarakatnya juga yakin, percaya gitu kan, mahasiswanya juga dapat program. Nah, itulah pentingnya collaboration dan community strength. Maka kalau misalnya survei, asesmen itu tentu pertama kali ke tokoh-tokoh masyarakatnya gitu kan. Nah, ini kemudian baru ke warga-warganya untuk kemudian kita kira-kira bisa kerjasama sama siapa nih. Harus pegang poinnya itu. Kalau kesehatan ya pegang puskesmasnya misalnya gitu ya. Kalau ternyata itu kegiatan untuk anak usia dini misalnya, berarti harus kerjasama sama posyandunya gitu ya. Kalau kegiatan sama remaja berarti ya harus kerjasama dengan organisasi remaja yang ada di sana gitu ya. Nah, itu namanya kolaborasi. Nah, komunitas yang itu inklusif, artinya dia tidak membuka diri untuk orang lain. Nah, itu biasanya juga komunitas-komunitas yang kurang baik gitu ya. Ada kan kita menemukan, jadi komunitas itu tuh tertutup sekali. Orang mau datang nggak boleh misalnya gitu ya. Membernya itu aja, nggak boleh ada member baru misalnya, sehingga ya kuat sense of community yang tadi, tetapi menjadi tidak kuat dalam kaitannya dengan kolaborasi. Biasanya penuh konflik juga gitu ya, karena mengeksklusifkan diri ya gitu ya. Oh, kamu bukan bagian dari komunitas tuh, kita orang yang berbeda gitu ya. Kan itu bibit-bibit perpecahan ya. Bibit perpecahan itu salah satunya adalah tidak adanya persatuan gitu ya, membeda-bedakan. Nah, kamu bukan temanku karena kamu bukan bagian dari komunitas ini, gitu ya. Maka aku nggak akan mau kalau kamu ajak pergi misalnya. Nah, konflik. Oke. Dan yang terakhir adalah respect for human diversity. Bukan terakhir ya, ini masih yang ke-6. Respect for human diversity ini ya tadi terkait dengan tadi ya, bagaimana orang-orang di dalam komunitas itu menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di dalam komunitas. Ya, jadi nggak mungkin dalam sebuah komunitas itu benar-benar sama semua. Saya maunya komunitasnya perempuan semua, ya bisa-bisa aja. Tapi perempuan pun ya macam-macam. Saya maunya perempuan yang gini-gini. Nggak bisa. Maka kita tetap harus memiliki respect for human diversity ini. Misalnya perbedaan itu kaitannya dengan tadi jenis kelamin, perbedaan ras mungkin juga ada, kayak Anda teman di kelas aja mungkin juga dari asal yang berbeda-beda, usianya mungkin ada juga yang berbeda-beda, tingkat pendidikannya mungkin berbeda, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Sehingga respect for human diversity ini menjadi sangat penting kalau kita mau berinteraksi dengan masyarakat sosial, termasuk di dalamnya komunitas, sehingga kita bisa memaklumi, kita bisa memahami gitu ya kebutuhan dari masing-masing orang ya dengan perbedaannya tersebut.
bahwa mereka tidak sama dengan kita, mereka tidak sama dengan mereka tidak sama nih dengan saya nih, gitu, tapi bisa menghargai. Itu yang juga mewarnai komunitas. Semakin banyak respect for human diversity, maka komunitas itu biasanya juga semakin bagus. Nah, yang terakhir adalah empirical grounding. Empirical grounding ini memang tidak semua komunitas biasanya tidak semua komunitas mungkin memiliki core value ini, tetapi ketika sudah sampai pada empirical grounding gitu ya, menggabungkan riset dan aksi ya untuk memperbaiki komunitas dalam mencapai kesejahteraan dan kebaikan bersama, ya itu semakin bagus gitu ya. Karena apa? Riset itu berbasis data yang valid ya, biasanya ya, valid, reliable gitu, sehingga sebagai data awal itu bisa dipercaya, bukan kok katanya, kayaknya gitu ya, common sense aja gitu ya. Tetapi ketika dalam membuat program, dalam membuat aksi itu sudah melalui riset ya, gabungan riset dan aksi ya, atau disebut action research gitu ya, itu adalah yang paling baik. Maka sebuah komunitas itu biasanya akan lebih berdaya ketika sudah bersentuhan gitu ya dengan riset aksi ini. Ada data yang jelas, jadi bukan sesuatu hal yang masih diragukan gitu ya. Ketika membuat program-program kerja, ketika mau melakukan mencapai tujuannya tersebut, itu sudah lebih mudah ya, karena memang datanya sudah cukup lengkap. Nah, saya pernah ketemu sebuah komunitas yang sudah sampai ke sini ya. Itu adalah komunitas komunitas peduli sungai yang ada di Klaten. Jadi komunitas peduli sungai yang di Klaten ini dia berjejaring dengan universitas-universitas ya, karena mereka merasa perlu nih data yang komplit, perlu nih sesuatu yang memang secara ilmiah ya ini sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah, sehingga mereka meskipun sebuah komunitas yang awalnya kecil gitu ya, mereka memberanikan diri untuk menggandeng akademisi dari universitas untuk bisa riset di tempatnya gitu ya. Komunitas peduli sungai ya, karena mereka tuh tinggal di sekitaran sungai, di mana sungainya semakin lama kok semakin tercemar. Mereka melakukan apa ya, mereka pengen melakukan apa, dan mereka itu menggandeng universitas. Maka sekarang menjadi sangat maju ya, karena didampingi oleh universitas. Misalnya dari risetnya itu mereka jadi tahu harus kemana, mau apa gitu ya. Bahkan mereka sampai bisa mengakses dana-dana yang mungkin selama ini mereka tidak tahu kalau sebenarnya sungai itu merawat sungai itu juga ada akses dananya nih, misalnya dari balai besar wilayah sungai gitu ya di sekitarnya. Sehingga kemudian ketika sudah membuka diri berjejaring, tambah kenal banyak nih, udah sama universitas, akhirnya ketemu juga nih sama CSR-nya perusahaan. CSR perusahaan CSR tahu ya? CSR tahu nggak? Di perusahaan itu ada CSR apa ya? Singkatannya apa ya? Jadi sebuah perusahaan besar itu harus punya program pemberdayaan masyarakat di sekitar pabriknya itu, misalnya gitu ya. Yang di Klaten itu ada pabrik aqua. Hanya mereka bisa berjejaring juga dengan CSR-nya dari Aqua itu. Wah, Aqua tentu dananya besar. Akhirnya mereka bisa mengembangkan sungai, tidak hanya sungainya menjadi bersih, tapi sungainya bahkan menjadi tempat wisata, misalnya seperti itu. Dan menghasilkan uang lagi gitu kan. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa didapatkan sebenarnya dari riset. Memang tidak harus riset, tapi ketika sudah dari data riset, maka itu akan lebih mudah untuk dipercaya, hanya dipercaya. Kalau mau ngajukan proposal ke perusahaan ya datanya sudah komplit gitu kan, mau ngajuin
pelatihan tentang kesungaian gitu ya, ke Balai Besar Wilayah Sungai ya, sudah ada data yang jelas gitu ya. Sehingga kemudian itu lebih mudah untuk bisa mengembangkan komunitasnya ya. Nah, itu kira-kira ya yang kaitannya dengan pemahaman tentang komunitas. Oke, ya, sampai sini silahkan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Sudah bagi kelompok-kelompoknya ya. Saya belum ngecek tapi sudah lengkap ya. Sudah 11 kelompok. Mana nih kelas B? Ini sudah 11 kelompok ya, sudah terisi semua. Oke. Nah, jadi setelah memahami tentang komunitas, nah Anda carilah komunitas yang ya Anda menarik aja ya. Saya tertarik nih, pengen melihat komunitas itu karena apa, terserah bebas lah. Intinya Anda jalan-jalanlah ke komunitas, lihat secara langsung seperti apa komunitas gitu ya. Nah, jalan-jalan Anda itu apa ya, seperti menggambarkan ya, membuat kayak semacam profil komunitas gitu lah kira-kira ya, bikin profil komunitas. Jadi Anda jalan-jalan ke sana, Anda pahami seperti apa komunitas, dan kemudian Anda buat dalam bentuk video, Anda menceritakan, mungkin juga dengan video kaitannya dengan lokasi tempat atau pas kegiatan komunitasnya atau apanya ya, itu juga Anda tunjukkan lah seperti itu ya. Ketika Anda bisa menceritakan profil komunitas yang lengkap, berarti Anda paham nih yang disebut dengan komunitas itu apa saja yang harus kalian ceritakan gitu ya di profil Anda ya. Jadi tugas pertama yang bobotnya 20% ini adalah tugas kelompok, di mana Anda mencari komunitas ya. Di sana Anda cari tahu tentang komunitas tersebut, kemudian sambil bikin vlog lah kira-kira gitu ya, bikin vlog tentang komunitas tersebut. Misalnya Anda di komunitas masyarakat, komunitas mana ya, Semaki misalnya gitu ya. Anda sambil jalan-jalan, nanti misalnya ada ketemu Pak RT-nya, mungkin ada sedikit wawancara dengan Pak RT-nya, misalnya Anda tunjukkan tentang komunitasnya, Anda ingin menggambarkan tentang lokasinya, oh di sini banyak kos-kosan, tempatnya seperti ini gitu ya. Anda bisa gambarkan, intinya dari apa yang kita pelajari tadi, Anda buat dalam bentuk vlog komunitas ya, dan akan dipresentasikan di minggu depan ya. Kalau Anda sudah bisa memahami, bisa memotret kira-kira ya, memotret sebuah komunitas dengan baik ya, berarti Anda sudah memahami yang disebut dengan komunitas ini tadi. Untuk tugasnya, apakah sudah dipahami? Paham nggak? Ibu mau tanya, Silahkan. untuknya itu apakah kita memasukkan anggota ke dalam video gitu ya Bu? Iya, iya dong. Iya, ya. Misalnya Anda ke komunitas apa ya? Jadi komunitas pencinta batu akik gitu ya. Dan nanti Anda bareng-bareng ke sana. Ya mungkin gantian ya yang jadi kameramen gitu ya. Kan Anda berkelompok, mungkin ngevlognya kan nggak sendirian ya. Anda berkelompok, mungkin nanti siapa yang wawancara sama pengurusnya misalnya nanti ya. Ada yang nanti menjelaskan tentang struktur organisasinya misalnya, menjelaskan tentang jenis-jenis batu akiknya nanti mungkin siapa, terus gambaran tentang ininya nanti bisa dibagi-bagi seperti itu. Yang jelas harus semuanya punya peran ya, nggak hanya fotonya saja ada di situ tapi punya peran terhadap vlognya itu ya, nanti kameramennya bisa ganti-gantian ya, sehingga nanti dapat nilai semua gitu ya. Bisa dipahami nih?
Bisa Bu, terima kasih. Silahkanlah komunitas apa yang Anda tertarik, Anda belajarlah ke sana. Tadi kalau komunitas hobi itu banyak banget ya, tapi saya pengen sebenarnya nggak semuanya nanti komunitas hobi ya, karena komunitas hobi itu terlihat jelas mungkin memang menarik gitu ya, tapi mungkin Anda juga bisa masuk ke komunitas apa ya, apa namanya, Jumat Berkah misalnya gitu ya. Komunitas Jumat Berkah yang suka bagi-bagi makanan kalau Jumat-Jumat itu misalnya, oh itu sebenarnya komunitas apa sih misalnya gitu. Nah, apalah komunitas sekolah mengajar misalnya gitu ya. Ya, gitu itu juga menarik sebenarnya untuk kalian pelajari gitu ya. Seperti apa komunitas tersebut. Komunitas keagamaan ya boleh gitu ya, karena ada beberapa komunitas keagamaan yang mungkin ada di sekitar kita juga nih, Anda boleh. Maksudnya harapan saya itu bisa macam-macam sehingga ketika presentasi itu juga kita bisa mewarnakan gitu ya. Komunitas macam-macam. Nanti ada yang ke masyarakat juga boleh. Misalnya ke RW tertentu gitu ya, kelurahan terlalu besar mungkin ya, mungkin ke RW gitu ya, pedukuhan gitu Anda bisa kalau di masyarakat di RW misalnya ditunjukkan gambaran situasi RW-nya itu seperti apa, rumah-rumahnya kayak gimana, misalnya di situ ada potensi nih, misalnya di situ ada sawah yang mungkin Anda bisa tunjukkan sawahnya ini sebagai mata pencaharian warga di situ misalnya gitu ya. Kemudian apapun ya yang menjelaskan bahwa itu sebuah komunitas, kalau memang tergambar dalam video itu bagus gitu ya, pas lagi ada kegiatan posyandu RW misalnya gitu ya, Anda bisa tunjukkan kegiatannya. Tapi kalau misalnya pas kesana pas nggak ada kegiatan ya, Anda bisa misalnya wawancara orang untuk menggambarkan ya seperti apa kegiatan di sana. Tapi jangan murni full wawancara aja gitu ya, Anda tetap harus ada jalan-jalannya, situasi lokasinya seperti apa, kemudian gambaran ya kegiatan-kegiatannya apa aja biasanya misalnya gitu. Nah, yang itu menggambarkan ya Anda menjadi apa ya, ya profil komunitas. Anda bisa memprofilkan komunitas ini seperti apa selengkap-lengkapnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oh, Fatima, ya gimana Mbak? Bu, saya izin bertanya, untuk sistem presentasinya nanti tuh tampilkan video vlognya aja atau pakai template PPT lagi ya Bu? Nggak usah, videonya aja. Ya, videonya nanti ditunjukkan, nanti kemudian mungkin ada komentar, ada pertanyaan yang itu terkait dengan komunitas, nanti bisa dibahas ya. Misalnya apa ya, biasanya kan di situ kita bisa melihat kondisi, misalnya harusnya lihat kondisi ininya kan, kalau kondisi ininya kok belum dijelaskan gimana, misalnya temannya menanya gitu juga boleh ya. Nah, jadi vlog itu aja yang dikumpulkan sebagai tugas. Ya, maka kelengkapannya adalah ya dari materi hari ini tadi aja. Kalian bisa memaparkan profil komunitas ini ya sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi, saya jelaskan tadi. Ya. Nah, maka komunitas yang kalian datangi itu komunitas yang bagus ya kalau ini ya. Jadi di mana Anda bisa belajar ke komunitas itu. Jangan ke komunitas anak jalanan gitu, nggak usah. Itu besok ya. Ke komunitas tadi LGBT, ke komunitas anak kritik gitu. Jangan ke situ. Di sini kita lebih fokus kepada kita belajar tentang komunitas itu seperti apa. Maka Anda bisa masuk ke komunitas-komunitas yang memang menurut Anda keren, oke, menarik gitu ya. Misalnya kok ada kampung bebas rokok, wah ini menarik nih, kok bisa ada nih kampung bebas rokok, ini kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, jadi Anda belajar dengan komunitas kalau yang di sini. Jadi jangan malah nyari komunitas yang rentan, jangan, komunitas yang menurut Anda bagus yang Anda datangi. Gitu ya. Ada lagi? Izin bertanya Bu, Ya Mbak. untuk durasinya bagaimana ya Bu? Oh ya, durasinya sebenarnya
sih ya, karena kan tergantung ya profil itu eh, bisa sedikit bisa banyak, tapi mungkin kalau jadi 1 jam gitu yang nanti terlalu lama ya, mungkin kita bisa batasi aja ya gitu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja gitu ya. Jadi nanti kalau presentasi nanti bisa cukup waktunya. Kalian berarti 10 kelompok 11 kelompok. Kalau masing-masing 15 menit kan cukup ya. 10 sampai minimal 10 sampai 15 ya, naik turun sedikit ya, masih nggak apa-apa lah, nanti di kisaran antara itu ya. Itu mungkin biar bisa apa namanya? Ditunjukkan semua ya, harapannya sih seperti itu. Terima kasih Bu. Untuk pengumpulannya saya nggak tahu ya, kalau di GCR itu ngirim video kayak gitu bisa nggak sih? Link YouTube bisa Bu. Oh, oke. Berarti nanti Anda ngumpulkannya dalam bentuk link ya, dalam link YouTube atau link apa namanya, link drive juga nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin minggu depan presentasinya mungkin dari satu device aja ya, device nanti buka mungkin nanti bisa dari device saya buka Google Classroom, jadi nanti tiap kelompok biar bisa langsung gantian untuk menayangkan gitu ya, menayangkan videonya. Kalau Anda bisa bikin videonya bagus, nanti video itu bisa Anda iniin jadi apa ya, dikasih ke komunitasnya gitu ya. Nah, ini komunitasnya kan juga senang ya dibikinkan video profile toh. Ya tapi itu tidak bukan outputnya ya, tapi outputnya adalah Anda belajar tentang komunitas itu dan Anda bisa menceritakan ya sebuah komunitas itu sesuai dengan teori gitu. Oke, ada lagi? Oke, ya, nanti Anda diskusi aja nih, kan mumpung masih ada waktu nih, masih ada setengah jam lebih ya. Nah, Anda silahkan jangan langsung kabur kemana-mana gitu ya, karena masih jam kuliah, nggak ada alasan untuk tidak ikut diskusi gitu ya. Nah, ini kan masih waktu jam kuliah. Setelah ini Anda bisa diskusi dengan kelompoknya dan dalam minggu ini segera dikerjakan. Minggu depan Anda sudah mengumpulkan ya. Ini mengumpulkannya ya seminggu lagi ya. Nanti sebelum perkuliahan saya deadline maksimal ya, sehingga nanti pas kuliah bisa ditampilkan. Oke. Oh iya, presensi sudah presensi belum? Sudah Bu. Nah, jangan lupa presensi ya, sudah dibuka, silakan yang belum presensi segera presensi. Oke, Mbak Ulfa ada tambahan mungkin Mbak? Belum Ibu. Oh, oke. Tadi ada yang resen lagi siapa ya? Hilang tidak? Saya mau bertanya lagi Bu. Oh ya boleh Mbak. Mau memastikan berarti nanti di dalam video itu ada identifikasi tentang komunitasnya itu kayak yang tadi dimaterikan Bu, misal ada core value-nya gitu-gitu nggak sih Bu? Ya, ya tidak harus core value pertama gitu, enggak lah. Tapi kayak video profile yang meliputi. Jadi ketika saya nonton videomu gitu ya, saya tahu bahwa kamu paham apa saja yang harus dipotret untuk memahami komunitas itu gitu. Ya, bentuknya yang ringan-ringan aja ya, namanya vlog ya. Jadi enggak kayak misalnya misalnya Anda tanya nih sama Pak RW-nya, gimana warga di sini? Ya, core value pertama, core value kedua, nggak harus kayak gitu ya. Mungkin core value 1 Anda lihat wawancara ke masyarakatnya, jalan-jalan ke masyarakatnya kayak gimana, misalnya gitu ya. Nanti core value yang lain misalnya lihat kegiatannya atau apa ya. Jadi ya Anda bikin semenarik mungkin lah ya. Mungkin yang itu ya. Kalau Anda pernah sering kan ya company profile gitu ya. Company profile itu kan intinya adalah semua hal yang itu adalah bagian dari komunitas itu kan ditunjukkan semua. Nah, ya yang sebagus mungkin profil komunitas itu adalah ketika Anda bisa tunjukkan yang Anda tunjukkan itu ya itu dia banget, komunitas itu banget gitu lah ya. Mungkin ada icon-icon yang itu menjadi apa ya, pencirinya, berarti Anda juga harus ikut ambil gambarnya. Ya, jadi untuk formatnya bebas, tidak harus textbook gitu ya, per core value atau ini termasuk masyarakat, termasuk komunitas locality yang gini-gini ya, itu ya boleh, tapi intinya adalah dikemas dengan yang menarik aja. Gitu. Terima kasih Bu. Ya.
Oke, yang lainnya? Ya, kalau sudah paham, segera dikerjakan saja ya. Nanti minggu depan kita ketemu, insya Allah bisa dengan 11 video komunitas yang akan kita nanti bisa bahas ya, seperti apa komunitas-komunitas tersebut secara teori gitu ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya untuk kuliah hari ini. Semoga bisa dipahami penjelasan secara online ini gitu ya. Dan kemudian tugasnya juga bisa diselesaikan dengan baik. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Mas Azhar.